enggaknya kan itu sekarang zamannya ya. tren nggak semangat kalau nggak disemangatin ayang gitu. Iya, ya Biasanya kan? kan kalau di organisasi kan kalau kerja bareng mungkin lebih semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Stop Math. Story mahasiswa AP. Nah, di sini kita udah bersama dengan dua bestar spesial kita, yaitu Mas Afif dan Mas Semi. Sebelumnya kita intermezzo dulu ya. Mas Semi dan Mas Afif, gimana kabarnya? Mungkin Mas Afif dulu. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik tanpa ya halangan apapun di sini. Saya juga alhamdulillah, mungkin cuman kemarin pilek-pilek sedikit ya, karena kan ini kan suasana juga lagi kayak gini kan ya. Sekarang itu Musim banyak harapan, musim sakit ya. Musim harapan. Tapi alhamdulillah sih cuman pilek-pilek doang sih. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, Mas Semi ini menjabat sebagai Ketua Hima Administrasi Perkantoran ya? Katanya sih gitu, katanya ya, nggak tahu sih. Katanya siapa nih? Katanya orang-orang. Katanya berarti ya. nggak percaya diri ya? Ya percaya sih, cuman kan ya katanya saya juga sih. Kan katanya saya juga. Mas Afif sendiri ini menjabat sebagai apa di Hima AP? Di Hima saya sebagai wakil, bisa menjadi wakil dari mahasiswa dan juga wakil dari pasangan kamu gitu. Wah, Aduh. Ini pasti penontonnya ada yang bawa senjata yang bahaya. Langsung saja ya, pertanyaan pertama untuk Mas Semi. Boleh tahu nggak Mas, Hima itu apa sih sebenarnya? Hima, gimana Mas? Hima. Himpunan. Himpunan. Himpunan mahasiswa. Nah, itu Hima, himpunan mahasiswa. Gitu, ya. Ya ada versi lainnya gitu. Ada arti yang lebih mendalam nggak dari Mas Semi sendiri sebagai ketua? Kalau yang saya tahu sih Hima itu ya organisasi di universitas atau perguruan tinggi gitu ya Mbak. Hima sendiri itu sebenarnya fungsinya itu sebagai perkumpulan mahasiswa per prodi atau per fakultas biasanya. Ya. Nah, itu juga Hima itu fungsinya juga selain itu juga untuk menampung aspirasi dari mahasiswa dan menjadi tangan kanan dari ketua program studi. Itu sih, Mbak. Untuk Mas Afif nih, kan di kampus banyak sekali organisasi mahasiswa ya, contohnya kayak UKM, organisasi intra maupun ekstra. Nah, posisi Hima ini di kampus Pusmanu seperti apa ya Mas? Posisi Hima ini di atasnya UKM gitu. Jadi Hima itu sebagai bentuk organisasi antar jurusan gitu. Sedangkan UKM itu kan minat bakat. Jadi posisinya Hima itu lebih di atasnya lagi dibanding UKM. Di atasnya UKM. Okay. Jadi UKM di bawah naungannya Hima atau bukan nih? Ya, semacam itu juga sih mungkin. Mungkin nambahin sedikit ya Mbak. Untuk secara struktural mungkin kita nggak ada hubungannya dengan UKM maupun orma lainnya. Tapi secara fungsional Hima itu ada keterkaitan Mbak. Gitu loh. Jadi karena Hima ini kan per prodi lah. Karena Hima kan juga belum bisa untuk memfasilitasi semua minat bakat dari mahasiswa prodinya itu sendiri. Jadi kita juga butuh UKM untuk mengembangkan minat bakat dari mahasiswa prodi itu loh Mbak. Jadi posisinya tuh cukup strategis ya, strategis banget itu. OOT dulu bentar ya sebelum ini, Mas Semi pernah nggak jadi ketua organisasi sebelum menjabat sebagai ketua Hima? Kalau sejauh ini sih baru kali ini. Alhamdulillah baru kali ini mendapat percayaan ya untuk menjabat sebagai ketua Hima, ketua organisasi. Untuk saya pengalamannya hanya di Ketua Ranting Ibnu. Mungkin penonton di sini ada yang dari Desa Pegandon, Karangedap. Halo guys, saya alumni dari kalian ya guys. Saya dari Pusmanu. Silakan kalian juga bisa join di kampus kita. Yuk, join yuk. Silakan di Politeknik Pusmanu Pekalongan. Jangan lupa. Nanti kita cantumkan linknya di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa gabungnya prodi administrasi perkantoran ya. Ingat AP. Prodi paling oke dan mantap. Gitu. Yuk. Gimana Mbak? Kalau berarti kan udah pernah ikut organisasi semua ya? Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak pengalaman organisasi lain atau perbedaannya di organisasi lain dengan di Hima AP sendiri? Mungkin Mas Ape?
Kalau perbedaan dalam organisasi itu jelas beda, apalagi dengan pengalaman saya kan di KNU-an gitu. NU itu apalagi paling bawah, khususnya remaja itu ada di IPNU, IPP gituan. Pasti tingkatannya beda dengan seorang mahasiswa. Mahasiswa adalah ada tingkatannya sendiri, biasanya di PKPT ataupun PMII. Berarti kalau siswa itu biasanya maksudnya ke IPNU, kalau Iya. mahasiswa itu PKPT. PKPT dan PMI mungkin juga bisa. Mas Afif, Mas Semi. Sami lagi Pak, apa Sami nih? Sami. Kalau saya sendiri sih, saya pengalaman organisasinya karena saya aktif organisasi itu mulai dari, udah lama sih ya, mulai dari SMA. Lama banget ya SMA ya. Dari SMA SMA ya. terjun Zaman ke kapan itu Mas? organisasi Tahun berapa ya? itu? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Saya masuk SMA tuh kayaknya 2017. Apakah itu saya sudah lahir Mas? Oh, nggak tahu tuh kalau ya. Saya masih muda banget gini. mungkin. Baru Ya. newbie. Nah itu ya. Kembali lagi ya ke topik ya. Iya. Oke. Kalau dari dulu sih SMA saya kebetulan ikut OSIS di SMA Negeri 3 Pekalongan. Mungkin ada teman-teman dari SMA Negeri 3 Pekalongan, ada alumninya. Kasih lo, ayo kasih lo. Keluarga alumni SMA Negeri 3 Pekalongan. Ada ikatannya sendiri. Ada perkumpulannya. Terus juga saya dulu di SMA juga ikut Rohis, mungkin nggak kelihatan ya. Rohis. Rohis itu apa tuh Mbak? Rohis Trace gitu. Rohis itu yang keislaman. Ah itu, Oh, kelihatan iya. banget kan orangnya kan Islam banget gini. Enggak sih. Iya kan? Kirain rohani gimana gitu. Hah? Kearap-arapan kan lumayan kan. Rohis Trace maksudnya. Kalau dulu sih di OSIS sendiri saya pernah menjadi calon ketua ya, tapi Calon mungkin ketua. belum Belum diberi waktunya ya, kesempatan. belum dikasih kepercayaan juga. Akhirnya di Politeknik Nanu saya diberi kesempatan dan diberi kepercayaan menjadi ketua. Kalau terus pengalaman organisasi ini mungkin di Politeknik Nanu sendiri Mbak, saya tuh ikut beberapa organisasi ya, kayak ada badan eksekutif mahasiswa, terus ada dari PMI juga, terus dulu saya sempat ikut UKM KWU, terus sekarang saya juga sampai sekarang masih aktif di UKM Sport, dan sekarang juga alhamdulillah menjabat dari ketua HIMA. Untuk pengalaman organisasi tadi pastinya kan ada tantangannya ya dalam mengikuti sebuah organisasi tersebut. Bisa diceritakan sedikit tantangannya dan solusinya gitu. Oke, mungkin kalau tantangan di tiap organisasi itu beda-beda ya. Saya coba contohkan aja yang dari HIMA, karena kita kan ini kan lagi di HIMA ya. Gimana? Kalau HIMA itu organisasi tantangannya itu yang pertama, kita itu organisasi harus sesuai dengan namanya prodi ya. Jadi kita kalau bikin Harus program kerja itu harus ya sesuai bisa, dengan ya terkait betul, nama kita nggak prodinya. boleh melenceng dengan prodinya itu. Itu nah itu kalau solusinya sih dari awal kita menjabat kita udah baca dulu aturan-aturannya apa aja materi-materi yang akan ada di program studi kita ini. Mungkin Berarti itu. nggak kurang mengeksplorasi ke Ya luar betul ya. ya. Dari Mas Afif ada tambahan? Mungkin ya tergantung cara pandang kita saja gitu. Kita kan bisa menyimpulkan sebagai tantangan atau challenge atau hal yang menjadi sebuah warna itu kembali lagi kepada sudut pandang kita. Kita memandangnya sebagai tantangan atau warna pengalaman sehingga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik karena sudah memiliki bekal pengalaman tersebut. Betul banget ya kata Mas Afif. Semua itu tidak ada nggak ada tantangan, tapi itu tuh kayak motif-motif lah kita itu Jadi nggak datar gitu ya kita berjalan. kain yang polos terus kita kasih motif itu kan gitu. Ah, iya. Iya. Mas Semi duduknya maju mundur itu grogi atau gimana Enggak sih ini? sebenarnya saya biar ngepasin kamera aja gitu. Oh, Iya. kameranya madanya ke sana Iya. ya soalnya. Kameranya nggak peka mungkin ya. Iya. Harus Dari- setting dulu. Tantangan tadi apakah pacaran atau memiliki hubungan di sebuah organisasi itu nantinya akan menghambat kerja organisasinya atau malah gimana nih menurut sudut pandang Mas Semi sebagai ketua ya? Kalau dari saya sih pacaran kan itu kan hal yang wajar ya, apalagi kan kita Iya. kan nggak mungkin lah kalau manusia normal kayak kita kan pasti ada rasa saling suka saling cinta itu pasti ada. Tapi kalau menurut saya kalau di sebuah organisasi satu organisasi itu menurut saya ini ya Iya. itu tergantung
masing-masing individunya, Mbak. Gimana sih tingkat profesionalitasnya per individu itu sendiri? Kalau menurut saya sih, Fan-fan kalau aja itu nggak kan aja, kalau mengganggu. itu nggak mengganggu, dan kalau misalnya bisa membagi atau bisa membedakan lah mana urusan organisasi dan mana urusan pribadinya Saya itu. mengetahui batas-batasnya. Iya, gitu. betul banget. Dari Mas Afif bisa tambahin nggak? Kalau menurut saya punya pasangan sama-sama dalam organisasi itu kadang asik kadang enggak gitu. Enggaknya Kan itu sekarang zamannya ya, tren nggak semangat kalau nggak disemangatin ayang gitu. Iya, ya Biasanya kan? kan kalau di Iya. organisasi kan kalau kerja bareng mungkin lebih semangat gitu kan. ya, mungkin bisa dibilang kalau pasangannya bareng kita di organisasi yang sama mungkin terlihat lebih romantis, itu kata milenialis biasa. Kata siapa itu? Milenialis ketua kita, hima kita. Enggak. Oknum ini ya. Ya, oknum buaya itu alumni ini. Udah kelihatan sih Mas, Marah, dari marah, wajah-wajahnya. marah. Spill guys, spill. Nah ini berhubungan sama pertanyaan yang selanjutnya. Apa Mas nih? Semi sendiri selama berorganisasi pernah nggak menggait teman satu organisasinya? Kalau saya sendiri sih belum pernah. Karena apa? Karena saya belum percaya bahwa saya itu bisa profesional itu. Jadi saya daripada nantinya malah saya nggak bisa profesional, saya mending main aman aja gitu loh, Mbak. Saya nggak Main aman gimana nih? nggak ngincer satu organisasi, tapi yang keluar kan masih banyak. Sebenarnya banyak nggak yang diincer? Nggak sih, beberapa lah. Ada berarti. Nggak. Banyak mungkin. Santai. Kalau Mas Afif, Saya agak bingung menjawabnya. Kata-kata mengait itu yang seperti apa itu? Pasangan, mencari jodoh, atau mencari organisasi pasangan gitu? dong. Kalau mencari pasangan Masa mau menggait lawan Gitu sih. jenis sama jenis kan enggak. nggak kayak itu mungkin kayak ya ciri khas aja sih masing-masing, ya mungkin kebiasaannya aja gitu. Dari awal masuk organisasi itu untuk apa gitu? Mencari pasangan, belajar ataupun hal yang Ya lain kan itu kan bisa jadi individu. kan di luar kendali kita gitu, muncul rasa suka di tengah-tengah organisasi kan nggak ada yang tahu. Dari awal kan udah niat mau ikut organisasi, Cinlok ya, menambah cinlok. pengalaman. Cinlok, Iya, cinlok. kalau cinlok kayak gitu kan kita nggak bisa ngontrol sesuatu itu. Nah itu gimana menurut Mas? Kalau menurut saya saling suka, saling ya mungkin sayang gitu, kata bocil-bocil ya. Aku nggak tahu soalnya. Mungkin hal wajar sih memang. Cuma kadang itu muncul sebuah masalah ketika dalam organisasi tersebut ada oknum yang saling suka dan tidak menemukan titik temu yang diharapkan gitu. Cinta ditolak atau sebelah tangan gitu. Jadi kan munculkan sebuah apa ya? Mematahkan semangat itu. Ngapain gitu ikut Itu organisasi kalau gitu. ditolak, Iya. kalau diterima. Kalau Lagi. diterima itu mungkin menurut saya hanya akan menguras uang gitu. Ya kan itu tiap hari bareng Wah. gitu. Wah ini Ngabisin kalau duit ya. kalau hati-hati ya teman-teman kalau jadi pasangannya atau gebetannya Mas Afif itu orangnya perhitungan, Bentar. bisa di garis Bentar. bawahi itu. Kalau Mbak Winarti sendiri BTW nih ya, gimana nih kalau misalnya ini- Iya, kita roasting balik. gimana nih, gimana? Enggak, ini Gimana? kayaknya hostnya siapa Enggak sih? ya, enggak kan. Menurut pendapat Mbak Winarti gimana nih kalau misalnya ada hubungan lebih di dalam organisasi itu gimana? Iya, Kak. Mungkin kan pengalaman Mbak Winarti kan lebih banyak ya daripada kita ya Mas. Iya. Mungkin Enggak kan sih, nggak kalau tahu. menurut saya ya yang tadi dijelaskan sama Semi fan-fan aja kalau nggak mengganggu organisasinya. Terus kan juga tiap individu kan berbeda ya. Jadi kalau sama mereka profesional dan di organisasi mereka masih maksimal ya nggak apa-apa. Kan itu juga hak asasi manusia. Mbak Winarti pernah nggak itu? Pernah apa nih? Pernah punya hubungan lebih di dalam satu organisasi gitu? Tidak ada. Halo penontonnya di sini Iya ini ada ya. yang merasa jadi Ini- pasangannya nggak? Ini nggak kelakuan diakui loh. Ya. kelakuan ayang nyung ya, ini nggak ada paksaan loh, nggak ada paksaan ya Mas. Ya Mas nih ngomong sendiri ya. Nggak Aku mengakui. balik lagi ke topik ya. Ya, gimana? Selama berarti ini udah jalan beberapa periode Apa nih? di Hima, menjabat di Hima udah jalan. Kalau saya sebagai ketua belum satu periode sih Mbak, Belum baru ada. 2 bulan. Berarti kan sebenarnya bulan udah, ya, udah ikut kan? Ya, tapi kalau Nah. sebelumnya saya udah menjadi itu sih wakil ketua Hima, alhamdulillah kebetulan ya. Berarti 2 periode nih. Tahun lalu menjabat sebagai wakil, tahun ini jadi Iya, ketuanya. mungkin diberi
kepercayaan ya sama teman-teman semua. Makasih teman-teman yang udah percaya sama saya. Semoga nggak kecewa ya. Di organisasi ini tuh tantangan tersulitnya apa sih? Biasa. Tantangan tersulit. Tadi Kembali kan- lagi sama tadi ya. Mungkin cara berpikir kita cara berpikir kritis kita aja sama dana yang ada untuk mengembangkan menjadi kegiatan yang lebih wah gitu. Ya. Oh, kalau udah menyangkut dana itu hal yang sensitif ya teman-teman. Iya. Untuk Bu Nana ini Bu, dana Bu ya. Ini Bu. Bisa TF aja ke Aduh. rekening. Dari yang tadi udah disebutkan sama Mas Afif ya, dan cara ngadepinnya gitu gimana sih? Ngadepin yang kayak gimana dulu nih? Ya itu tadi yang udah disebutkan kayak berpikir kritis, terus dana, itu cara ngadepinnya, solusinya. Solusinya adalah kita membuat acara terlebih dahulu, lalu kita bandingkan dengan keadaan nominal tersebut. Di mana biasanya orang itu merencanakan kegiatan tanpa memperhitungkan keuangan. Alangkah lebih baiknya mungkin saran dari saya ya, kita rancang kegiatan dulu baru kita perhitungkan dana. Jadi kita bisa menekan anggaran tersebut untuk Kayak mengembangkan cukup ya. acaranya itu Mm-mm. lebih baik lagi. Biar dananya walaupun dana limit tapi proker tetap maksimal. seperti Iya, itu. kurang lebih seperti itulah. Jadi kan ini udah mau jalan setengah periode ya, belum ada. Baru satu Nah, setengah bulan. Oh baru 1,5 bulan lah. Jadi cocok nih ditanyain Apa? perubahan apa sih yang ingin mereka bawa ke depannya untuk Hima AP sendiri. Perubahan ya. Sebenarnya dari Hima AP itu nggak banyak yang harus dirubah Mbak. Karena sampai sekarang pun Hima AP itu udah cukup baik ya. Kita hanya melanjutkan dan menyempurnakan lagi gitu loh. Yang dulunya udah diperbaiki kita tinggal menyempurnakan lagi. Berarti gitu, Mbak. selama udah 1,5 bulan ini kinerjanya udah baik ya? Alhamdulillah sudah ada Plus peningkatan. dulu Ya. dong buat kita semua. Buat teman-teman yang AP udah semua berjuang. kalian mantap. Mantap, Pak. Mantap. Jadi itu ya teman-teman podcast kita hari ini. Udah. Ya, oke, udah itu tok. Oke. Oke, nggak apa. Udah apa lagi? Coba LKM kan kalau kemarin kan Ibu udah Gimana ada nih? LKM nih ya, itu kan Gimana? proker yang pertama kali kan. Oh, Oh, proker iya. yang kemarin Itu gimana Mas, tuh? yang Suksesnya kemarin tuh menurut LKM. Mas Eni? Oke, untuk proker kemarin ya Mbak LKMTD. Ya. Itu kalau menurut saya sih itu sukses ya, karena apa? Kita udah bisa melaksanakan itu tanpa suatu hambatan yang berarti. Gitu loh. Contohnya, Terus juga contohnya ya kayak kemarin nih Mas dia sendiri kan kita nggak ada Iya. hambatan-hambatan yang paling hambatan cuman ada yang sakit terus molor itu menurut kan udah hal yang wajar ya untuk suatu kegiatan. Tapi untuk periode ini kali ini insya Allah saya akan memperbaiki itu gimana caranya bahwa Hima AP itu kedepannya itu nggak molor-molor banget. Sedangkan kalau molor pun Tuh, molornya tuh teman-teman. sedikit lah itu ya teman-teman bisa disentuh ya saya ya. Enggak, ini tuh bisa Iya. dijadikan bukti ya nanti kalau Mas Semi pas rapat atau kegiatan telat dikit, video ini bisa dijadikan bukti buat kalian untuk review ulang menuntut lah mungkin. Mas Semi. Ini kan kalau saya kan wajar kok telat. Kan wajarnya- kan sibuk loh. Lah Kan saya sibuk. juga sibuk. Nggak bisa dimaklumkan gitu dong. Iya dong, Mbak ya. Ya oke. Insya Allah doakan saya agar bisa bangun pagi. Terus apa namanya? Sedikit nyampaikan aja ya Mas. Iya. Mbak. Sebelum ditutup ya. Udah mau kan? Udah. Karena udah cuacanya udah Cuacanya juga mau hujan nggak ya. mendukung. Iya, karena kita outbound ya. Awas BTW banget. BTW ini kita lagi di mana? Ya, outdoor. BTW ini kita lagi di mana? Kita lagi di rumahnya Mbak Yai di Desa Rogoselo, Ya, Kecamatan ini Doro. Studio kita yang baru. Iya. Rencananya Jadi- akan dibangun sebuah studio yang alamis gitu. Ya, ini temanya Black to Yang- Nature ya. Yang menyatu dengan Alam alam, ya betul. Lihat kan seger-seger kan udah mukanya ini asam-asam semua, bahkan seger. Jadi kan saling melengkapi gitu loh. Dan ini udah sesuai tupoksi Mbak Apep belum Mas? Apaan itu? Ya ini Back to Nature ini udah sesuai dengan Udah program banget. apa Karena belum? kan sekarang tuh kan apa itu kan administrasi perkantoran. Nah, sekarang itu kan di Panak itu banyak perkantoran-perkantoran itu yang konsepnya Oh, itu yang- garden gitu loh, garden. maksudnya itu Garden. garden office Bisa aja kayak kalau gitu misalnya ya, nanti teman-teman. Teman-teman pingin bikin kantor juga bisa mungkin temanya itu Di tengah hutan Garden, kayak iya, gitu gitu. sendirian. Oh, Tenang gitu Oke, kan. bagus. Ide Iya, bagus itu pasti. jadi kan Cukup membagongkan Iya. ya. Ini Mungkin juga temanya. kalau misalnya dari Politeknik Manu mau buka cabang di daerah-daerah ini juga bisa ya Mbak? Bisa ya? Cabang apa nih? Kan
kan benar lagi kan ITS ITSNU Oh, dengan cabang Politeknik kampus Pusmanu kan gitu. Oh, berarti udah mau nantinya gabung. nantinya ada kampus Progoselo gitu. Ya, Oh, kayak kan dengan gitu. itu kan juga nanti akan ada jurusan-jurusan baru kan. Itu bisa juga nih kalau mau pingin yang satu di kota, yang satu di tengah hutan, ya bisa nih. Recommend banget ya yang tempatnya. Adem. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih Mas Afif dan Mas Oh Hani iya, yang sama-sama, sudah Mbak. menyempatkan hadir ya di tengah-tengah kesibukan mereka. Ya. Cukup sekian ya dari kita Hima AP. Jargonnya nggak nih? Ada jargonnya nggak Hima AP? Dia enggak sih ya? Di maaf ada sih zeronya. Apa Gimana? tuh? Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Udah sering Di loh. hashtag, ya. Iya, ada di Padahal hashtag. enggak, Ada di hashtag aku nggak pamflet. tahu. Sering di hashtag gitu kan. Gimana Mas Afif? Di maaf Terus ya? Bisa lupa ini. bareng-bareng. Yuk, Lupa bareng-bareng. ini Iya, jalan. Ya, Iya, lupa bareng-bareng yuk. Mas wakilnya aja lupa. Ya, jadi gini, Gimana? buat teman-teman yang belum Contohin tahu dong. juga ya, ini jargon 5AP di periode ini tuh 5AP bisa. Itu bro, apa sebenarnya? Jargon dari saya Slogan, sih. mungkin slogan ya. Slogan Jargon saya. dari Periode saya tahun ini. Oke. Karena Oke. ya, Contohin dong. gitu. bisa kita close bareng-bareng ya teman-teman dengan jargon kita yaitu 5AP bisa. bisa Ini. Oke, bareng-bareng ya. bareng-bareng. Ayo. Aku sing itu, Mbok. Aku yang 5AP. Ya. 5AP bisa. Terus deh. Oke teman-teman, jadi itu podcast kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Pastikan kamu tekan tombol loncengnya, terus share ke teman-teman kalian supaya kita bersama memajukan channel 5AP ini. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.